subscribe gratis, cepetan dipencet tombol merah, jangan lupa cepetan gratis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, gimana kabarnya? Semoga dalam keadaan baik-baik saja ya. Kali ini saya akan menunjukkan perjuangan seorang sales untuk bisa mendapatkan SPK atau closing, teman-teman. Jadi keseharian kita itu seperti ini, jaga pameran sampai malam, terus bagiin brosur. Ini kegiatan sehari-hari kita, teman-teman, seperti ini. Biasanya kita mulai beraktivitas itu dari jam 8:30, teman-teman. 8:30 ke kantor briefing, baru setelah itu sekitar jam 9:30-an kita jalan ke pameran yang sudah ditentukan sebelumnya. Si A harus kemana, si B kemana, si C kemana, dibagi-bagi, teman-teman. Nah, dari jam 10 itu kita sampai malam, teman-teman ya. Dari jam 10 itu kadang kita bisa sampai jam 8, jam 9, seperti itu, teman-teman. Kalau di hari Minggu kita biasanya jaga showroom, teman-teman, piket showroom. Nah, kalau untuk piket showroom itu kita dari pagi, siapa yang duluan sampai dia yang menerima tamu pertama gitu, teman-teman, sistemnya. Jadi duluan kalau piket showroom. Nah, gimana teman-teman? Apa kalian ada yang bercita-cita menjadi seorang sales, teman-teman? Jadi seorang sales juga tidak gampang ya, teman-teman. Walaupun kita tidak kerja berat, tapi otak kita kerja keras, teman-teman. Kerja keras bagaimana caranya biar kita bisa mencapai target. Terus bagaimana caranya kita bisa SPK, bagaimana kita caranya menghadapi customer yang komplain. Seperti itu, teman-teman. Jadi nggak gampang juga jadi sales ya, teman-teman ya. Cuman berhubung saya sudah nyaman di dunia sales, ya akhirnya nyaman-nyaman aja dengan semua dinamikanya. Seperti itu, teman. Kalau ada yang bertanya, sales itu sebenarnya ada liburnya nggak sih? Nah, kalau untuk di jadwal kita, sales itu sebenarnya pasti ada liburnya. Cuman terkadang kita sebagai seorang sales, pola pikir kita kalau mau dapat uang banyak, otomatis ya kita harus gak usah mikirin libur. Walaupun jadwalnya libur, kita harus tetap cari prospekan atau konsumen gitu, teman-teman. Karena kalau kita kebanyakan libur, nanti pendapatan yang kita hasilkan juga pasti akan berkurang. Jadi semakin banyak kita bergerak, ya insya Allah rezeki kita juga semakin bertambah, teman. Seperti itu. Makanya bedanya sales sama karyawan seperti itu, teman. Kalau sales jangan bertanya gaji sales berapa. Terus terang kalau gaji sales tuh ya cukup buat uang jalan gitu. Cuman kalau untuk yang lain-lain ya kita harus nyari sendiri, teman. Kita harus nyari konsumen, kita harus nyari objekan yang lain, kayak misalkan trade-in-annya. Nah, jadi kalau menurut saya itu pemasukan sales itu tidak terbatas. Mengapa saya bilang tidak terbatas? Ya karena semakin kamu bekerja keras, semakin kamu banyak
dapat konsumen, maka semakin banyak juga uang yang bisa kamu peroleh teman-teman. Seperti itu. Nah, tapi selain itu kembali lagi ke rezeki. Jadi tergantung rezeki kita teman-teman. Walaupun kita sudah kerja keras, udah susah payah buat nyari konsumen, kalau misalkan belum rezeki kita teman-teman, ya belum ada hasil yang kita dapat teman-teman. Seperti itu. Kadang nggak selalu kita sudah kerja keras, kita sudah cari konsumen, terus duit kita banyak teman-teman. Nggak seperti itu juga, karena kembali lagi sama rezeki. Dan seorang sales itu harus percaya dengan hukum tabur tuai ya teman-teman. Siapa yang menabur, ya dia yang menuai. Contohnya apa yang kita lakukan hari ini, ya itu hasil kita di hari-hari yang akan datang teman-teman. Seperti itu. Jadi intinya kalau menurut saya, apapun yang terjadi di hari ini itu adalah hasil yang kita lakukan di hari kemarin-kemarin teman-teman. Jadi harus tetap selalu berpikir positif, terus harus banyak beramal teman-teman, terutama teman-teman, sama berdoa. Di samping kita sudah usaha, kalau tidak dilengkapi dengan amal dan doa, ya wallahu alam teman-teman, gak ada yang tahu juga sih sebenarnya. Ya cuman itu hanya yang saya rasakan selama saya menjadi seorang sales teman-teman. Seperti itu. Kalau menurut saya sebenarnya semua kerjaan itu bagus, baik, cuman kembali lagi kepada diri kita masing-masing teman-teman. Kita ngerasa nyaman nggak bekerja seperti ini, kita ikhlas nggak bekerja seperti ini. Karena kalau kita bekerja dengan terpaksa, itu kalau menurut saya nggak akan ada berkahnya teman-teman. Jadi kita tuh selalu mengeluh, kita selalu merasa kurang teman-teman. Tapi kalau misalkan kita bekerja dengan ikhlas, sungguh-sungguh, terus kita mencintai pekerjaan kita, insya Allah pekerjaan kita juga akan mencintai kita teman-teman. Seperti itu. Jadi kita walaupun kerja gak ada libur, berangkat pagi pulang malam, lelahnya tuh hilang, karena kita merasa mencintai pekerjaan kita teman-teman. Misalkan contoh, kita punya pacar, nah disuruh kemanapun sama pacar kita pasti mau teman-teman. Kita pasti ngikutin apa kata dia teman-teman. Nah seperti itu kalau misalkan bekerja dengan cinta teman-teman. Kalau boleh saya ngasih saran teman-teman, kalau kita kerja itu sebaiknya bekerjalah dengan apa yang kita suka teman-teman, biar kita menjalani pekerjaannya itu nyaman tanpa ada paksaan teman-teman. Jadi nggak akan mengecewakan kita sendiri teman-teman. Apapun hasilnya, ya karena kita yang sudah memilih, karena kita yang sudah mencintai pekerjaan itu, mau bagus mau jelek sekalipun hasilnya, kita nggak merasa kecewa teman-teman. Seperti itu. Kalau misalkan kita melakukannya dengan tulus teman-teman, nggak bakal ada rasa kecewa. Mau itu bagus hasilnya, mau itu kurang bagus hasilnya, pasti teman-teman nggak bakal merasakan kekecewaan dalam pekerjaan itu. Kayak misalkan wah hasilnya sedikit, wah hasilnya nggak cukup buat nutupin kebutuhan, tapi kita ngerasa enak teman-teman, karena kita
jadi ngerasa lebih nyaman teman-teman dalam menjalani pekerjaan kita itu teman-teman. Dan untuk yang sudah mendukung channel ini, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih karena sudah mau like, komen, dan subscribe channel ini. Semoga channel saya ini bisa bermanfaat untuk semua orang ya, khususnya calon konsumen yang lagi mencari mobil Mitsubishi ataupun yang mau menjadi sales gitu, bisa WA di nomor yang tercantum di deskripsi ya teman-teman. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Kalau ada salah-salah kata, Kalau subscribe saya gratis, maaf. cepetan, dibentak tombol merah, tombol merah. Sebesar-besarnya tolong dibukakan